Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Evidence Based Medicine, pertemuan ke-7 tentang statistik dalam epidemiologi bersama saya apoteker Cynthia Rahmawati. Referensi yang bisa teman-teman baca, yang pertama dari Strauss dengan judul Evidence Based Medicine, How to Practice and Teach IBM 5th Edition. Kemudian dari Prof. Utari, Evidence Based Medicine untuk Farmasi. Kemudian dari Sastro Asmoro dengan judul Menelusur Asas dan Kaidah Evidence Based Medicine, buku kajian mandiri. Kemudian dari Noto Atmojo Sukijo dengan judul Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni, edisi revisi. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama, analisis uji diagnostik, kemudian relative ratio dan odds ratio. Yang ketiga, efek treatment, yaitu NNT dan NNH. Dan yang keempat adalah nilai P atau p-value dan interval kepercayaan atau confidence interval. Sebelum kita masuk ke dalam pengukuran atau statistik epidemiologi, kita bahas dulu tentang pengukuran epidemiologi. Ada berbagai macam pengukuran epidemiologi. Yang pertama, hitungan angka mutlak, contohnya 100 kasus, 1000 kasus, 50 pasien, ya tidak ada bilangan pecahannya, misalkan 13,5 pasien, ya tidak ada 0,5 pasien, ya adanya angka mutlak, ya jika terkait dengan pasien misalkan atau kasus, ya 100 kasus, 1000 kasus dan seterusnya. Kemudian yang kedua, rasio atau perbandingan, ya contohnya adalah perbandingan antara kelompok yang terpapar dengan agen penyebab penyakit dengan kelompok kontrol, atau rasio antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Kemudian yang ketiga, proporsi atau persentase, contohnya 15% kasus, contoh ya. Kemudian yang keempat ada rate atau tingkat atau laju, contohnya 8 kasus per 1000 orang, 5 kasus per orang per tahun, dan seterusnya. Kemudian incidence ini adalah jumlah kasus baru yang berkembang dalam suatu periode waktu di populasi yang berisiko. Sedangkan untuk prevalensi itu adalah jumlah kasus yang ada, baik itu kasus lama maupun kasus baru dalam populasi dalam suatu waktu atau periode waktu tertentu. Kemudian ada juga istilah mortalitas, yaitu jumlah kematian dalam populasi. Kemudian ada juga morbiditas, yaitu jumlah kesakitan dalam populasi. Nah, istilah-istilah ini tentunya akan sering kalian baca atau kalian temukan ketika kalian membaca hasil-hasil jurnal atau artikel ilmiah yang terkait dengan epidemiologi maupun evidence-based medicine. Baik, kita mulai. Syarat mutlak agar hasil penelitian pada sampel dapat digeneralisasikan ke populasi adalah bahwa sampel harus dianggap mewakili populasi. Bila tidak, maka semua jenis analisis statistika akan menjadi tidak valid, ya. Karena semua prosedur statistika menggunakan teori probabilitas atau kemungkinan yang hanya valid bila probabilitas atau peluang, ya, yang hanya valid bila sampel dianggap mewakili populasi. Generalisasi penelitian dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan uji hipotesis untuk memperoleh nilai P atau p-value yang akan kita bahas nanti, ya. Kemudian yang kedua, melakukan estimasi dengan menghitung interval kepercayaan atau confidence interval. Kemudian kita harus membedakan, ya, antara kemaknaan klinis dan kemaknaan statistika. Bedanya, kemaknaan klinis dinyatakan dengan beda klinis, misalnya beda proporsi, beda rata, atau nilai rasio seperti rasio odds, risiko relatif, dan seterusnya. Diikuti dengan interval kepercayaannya atau confidence intervalnya, ya. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah analisis uji diagnostik. Sebagian besar penelitian diagnostik termasuk dalam desain cross-seksional. Uji diagnostik memprediksi ada tidaknya penyakit. Uji diagnostik yang ideal akan selalu memberikan jawaban yang benar atau hasil yang positif pada semua subjek yang sakit dan memberikan hasil negatif pada semua subjek yang tidak sakit. Namun, uji diagnostik seperti itu jarang ditemukan.
hampir semua uji diagnostik terdapat kemungkinan untuk diperoleh hasil uji positif pada subjek yang tidak sakit atau disebut juga dengan positif semu, dan hasil uji negatif pada subjek yang sakit atau disebut juga dengan negatif semu. Variabel outcome pada uji diagnostik adalah ada tidaknya penyakit yang ditentukan dengan baku emas atau gold standar. Pada umumnya, analisis uji diagnostik itu meliputi yang pertama ada istilahnya sensitivitas, yaitu proporsi subjek yang sakit dengan hasil uji diagnostik positif atau positif benar. Sensitivitas menunjukkan kemampuan alat diagnostik untuk mendeteksi suatu penyakit. Kemudian, analisis uji diagnostik yang kedua adalah spesifisitas, yaitu proporsi subjek yang tidak sakit dengan hasil uji diagnostik yang negatif atau disebut juga dengan negatif benar. Spesifisitas menunjukkan kemampuan alat diagnostik untuk menentukan bahwa subjek tidak sakit. Kemudian yang ketiga, prevalensi penyakit atau prior probability, yaitu probabilitas atau peluang seseorang berdasarkan karakteristik demografis dan klinisnya untuk menderita suatu penyakit sebelum menjalani sebuah alat diagnostik. Kemudian ada istilahnya nilai duga positif atau positive predictive value, yaitu probabilitas seorang dengan hasil uji diagnostik positif memang menderita penyakit yang ditentukan menurut baku emasnya. Kemudian ada nilai duga negatif atau negative predictive value, yaitu probabilitas seorang dengan hasil uji diagnostik negatif tidak menderita penyakit. Kemudian ada istilahnya likelihood ratio. Tadi rasio itu adalah perbandingan ya. Besarnya kemungkinan subjek yang sakit akan mendapatkan suatu hasil uji diagnostik tertentu dibagi dengan kemungkinan subjek tidak sakit mendapatkan hasil uji diagnostik yang sama dengan subjek yang sakit tadi ya. Kemudian likelihood ratio ya. Oke. Kemudian ada positive likelihood ratio ya, yaitu perbandingan antara proporsi subjek yang sakit dengan hasil uji diagnostik positif dengan proporsi subjek yang tidak sakit dengan hasil uji diagnostik yang positif pula ya. Ini pembahasan dari likelihood ratio ada dua ya, ada yang positive likelihood ratio, ada juga yang negative likelihood ratio. Nah, untuk yang negative likelihood ratio itu adalah perbandingan antara proporsi subjek yang sakit dengan hasil uji diagnostik negatif dengan proporsi subjek yang tidak sakit dengan hasil uji diagnostik yang negatif pula. Nah, ini adalah kalau kita bikinkan tabel ya, maka ini adalah contohnya ya. Di mana baku emasnya misalkan iya, sakit dan tidak sakit. Kemudian hasil ujinya positif dan negatif ya. Nah, di mana sensitivitas itu adalah A ya dibagi dengan A plus C ya. Spesifisitas adalah D dibagi dengan B plus D ya. Kemudian dan seterusnya ada nilai prediksi positif atau positive predictive value, yaitu A dibagi dengan A ditambah B. Nilai prediksi negatif yaitu adalah D dibagi dengan B plus D. Kemudian ada juga rasio kemungkinan positif atau tadi positive likelihood ratio ya, yaitu sensitivitas dibagi dengan 1 min spesifisitas. Kemudian rasio kemungkinan negatif atau likelihood ratio negatif ya, yaitu 1 min sensitivitas dibagi dengan spesifisitas. Ada juga pre-test probability, pre-test odds, dan post-test probability. Hasil uji diagnostik diringkas dalam tabel 2x2 tadi ya, yang terdiri dari sel A, B, C, dan D. Sel A itu menampung jumlah subjek yang sakit menurut baku emas dan didiagnostik sakit pada uji ya, yaitu disebut juga positif benar. Sedangkan sel B yaitu jumlah subjek yang tidak sakit menurut baku emas namun didiagnostik sakit oleh uji atau disebut juga dengan positif semu.
Kemudian sel C adalah jumlah subjek sakit menurut baku emas, namun didiagnostik tidak sakit oleh uji atau negatif semu. Sedangkan sel D adalah jumlah subjek yang tidak sakit menurut baku emas dan didiagnostik tidak sakit pula oleh uji atau disebut juga dengan negatif benar. Yang kedua ada relative risk dan odds ratio. Relative risk dan odds ratio menyatakan peluang terjadinya suatu kejadian atau risiko. Relative risk atau disingkat juga dengan RR atau RR ya. Berapa besar subjek dengan faktor risiko mengalami efek ketimbang subjek yang tidak memiliki faktor risiko mengalami efek. Atau rasio antara insiden kelompok risiko dibandingkan dengan insiden kelompok tanpa risiko ya. Kemudian yang kedua odds ratio atau disingkat juga dengan OR. Rasio antara proporsi orang yang menderita sakit dibandingkan dengan proporsi orang yang tidak menderita penyakit tersebut. Jika nilai OR-nya lebih besar dari 1 atau OR lebih dari 1, menunjukkan peluang untuk grup 1 mengalami kejadian lebih besar daripada peluang grup nomor 2. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai OR-nya lebih kecil dari 1, itu menunjukkan peluang untuk grup 1 mengalami kejadian lebih kecil daripada grup 2. Contohnya, diketahui angka kematian suatu penyakit X adalah sebagai berikut. Berapakah relative risk dan odds ratio laki-laki terhadap perempuan pada kasus penyakit tersebut? Ya, dimana di sini ada laki-laki yang hidup 28, yang perempuan hidup ada 22. Laki-laki yang meninggal ada 45, perempuan yang meninggal ada 55. Jawabannya adalah relative risk adalah yaitu 28 dibagi 28 ditambah 22 ya. 28 dibagi dengan 28 ditambah 22. Kemudian hasilnya kita bagi lagi dengan 45 dibagi 45 ditambah 55 ya. 45 dibagi 45 ditambah 55. Hasilnya adalah 0,56 dibagi 0,45 yaitu 1,2. Nilai relative risk-nya yang lebih besar dari 1 menunjukkan adanya hubungan antara kejadian kematian akibat penyakit X dengan perbedaan jenis kelamin yaitu laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kemudian untuk odds rasionya atau OR-nya adalah 28 dibagi 22 dibagi 45 dibagi 55. Hasilnya adalah 1,5. Nilai OR-nya lebih dari 1. Artinya, peluang grup 1 atau laki-laki mengalami kejadian kematian akibat penyakit X itu lebih besar 1,5 kalinya daripada grup 2 yaitu perempuan. Yang ketiga ada juga efek treatment atau NNT dan NNH. NNT atau number needed to treat yaitu angka yang menunjukkan jumlah pasien atau penderita yang harus diterapi untuk mendapatkan satu efek terapi yang diharapkan. Contohnya NNT asam mefenamat adalah 2. Artinya, jika ada orang dengan gangguan nyeri, setiap 2 orang nyeri yang diterapi dengan asam mefenamat, maka 1 orang diantaranya mengalami kesembuhan. Itu ya definisinya atau penjabarannya. Maka, jika suatu obat memiliki nilai NNT yang semakin kecil, maka dikatakan obat tersebut semakin manjur. Kemudian ada yang NNH atau number needed to harm, yaitu angka yang menunjukkan pasien atau penderita yang mendapatkan terapi obat tertentu sehingga menimbulkan satu efek terapi yang tidak diharapkan. Contoh, obat pelangsing memiliki NNH 10, artinya dari 10 orang yang menggunakan obat pelangsing tersebut, 1 orangnya mengalami efek yang tidak diinginkan, misalnya efek dehidrasi. Maka artinya, jika suatu obat memiliki NNH yang semakin kecil, maka dikatakan obat tersebut semakin tidak aman atau ada efek yang tidak diinginkan. Terakhir adalah nilai P dan interval kepercayaan atau p-value dan confidence interval. Nilai P atau p-value ya, ini biasa kita temukan pada hasil penelitian atau pada artikel penelitian yang secara statistik ya.
Nilai P atau p-value menunjukkan besarnya peluang atau probabilitas untuk mendapatkan hasil yang diobservasi atau hasil yang lebih ekstrim. Apabila hipotesis 0, yaitu hipotesis bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan, apabila hipotesis 0-nya benar, ya. Nilai P hanya menunjukkan probabilitas atau peluang bahwa hasil yang diperoleh semata-mata disebabkan oleh faktor peluang bila hipotesis 0-nya benar. Contohnya, dilakukan pengujian kesembuhan pada obat baru dibandingkan dengan obat kontrol dan diperoleh secara statistik nilai P-nya adalah 0,0235. Jika probabilitas kesalahannya adalah kurang dari 5%, artinya kurang dari 0,05, maka hasil uji klinis tersebut secara statistika bermakna karena nilai 0,0235 ini lebih kecil daripada 0,05, ya, dimana tingkat kesalahannya itu adalah 5%, maka 95%, ya, confidence intervalnya dengan nilai P-nya adalah 0,02. Interpretasinya adalah bila obat baru dan obat standar sama efektifnya, kemungkinan hasil yang diperoleh tersebut semata-mata disebabkan oleh faktor peluang adalah 2,35%, ya. Nah, maka sisanya selebihnya itu kemungkinan efektivitasnya berbeda, ya. Atau bila hipotesis 0 benar, maka kemungkinan untuk memperoleh hasil tersebut atau hasil yang lebih ekstrim adalah 2,35%, ya. Hipotesis 0-nya tadi, peluang hipotesis 0-nya benar itu adalah 2,35%, ya. Artinya, meskipun obat baru dan obat kontrol sama baiknya, kita masih dapat memperoleh hasil tersebut, namun kemungkinannya sangat kecil, hanya 2,35%, ya. Maka sisanya sekitar 97%-an, ya, itu maka dia efektivitasnya berbeda. Kemudian biasanya nilai P atau p-value itu dibarengi dengan nilai interval kepercayaan atau confidence interval. Interval kepercayaan atau confidence interval mengestimasi rentang nilai pada populasi yang dihitung dengan dasar satu nilai yang diperoleh dari sampel. Interval kepercayaan yang biasa digunakan adalah confidence interval 95%, ya, biasanya pada penelitian klinis sesuai dengan nilai P yang lazim digunakan, yaitu 5% atau P-nya 0,05, ya. Untuk penelitian sosial itu bisa confidence intervalnya sampai dengan 90% atau tingkat kesalahannya 10%, ya. Tapi kalau penelitian klinis biasanya confidence intervalnya 95% atau bahkan ada juga yang dibuat 99%, tapi jarang, ya, biasanya 95%. Contohnya, rata kadar kolesterol murid SD di daerah rural adalah 140 mg per desiliter dengan confidence interval 95% antara 127 mg per desiliter sampai 153 mg per desiliter, ya. Namanya juga interval, maka dia dalam rentang antara sampai dari berapa sampai berapa, ya. Interpretasinya adalah rata kadar kolesterol yang diukur pada sampel adalah 140 mg per desiliter rata-ratanya, dan dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa kadar dalam populasi terletak antara 127 mg per desiliter sampai dengan 153 mg per desiliter. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen Google Classroom. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.